Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat hidup, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, sehingga sudah sewajarnya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bisa jadi di antara kita saat ini sedang sakit, semoga Allah akan memberikan kesembuhan. Yang perlu kita ingat bahwa sakit yang kita alami itu juga merupakan nikmatnya Allah, karena dengan sakit itu diharapkan kita akan semakin dekat dengan Allah dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan, sehingga sudah menjadi hal yang wajar apabila dalam setiap hal kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabat, sebab karena beliau kita bisa merasakan nikmatnya Islam saat ini. Kita mudah beribadah, kita mudah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan sunnah-sunnah serta kewajiban-kewajiban dalam Islam. Berbeda dengan pada masa dulu, masa permulaan Islam masuk. Masa permulaan Islam ujiannya sangat berat, untuk ibadah saja sulit. Maka dari itu, selain ini merupakan jasa beliau, kita maka perlu juga bersyukur kepada Allah karena kita terlahir di zaman sekarang. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu mengenal pidato persuasif. Kali ini kita akan menganalisis teks pidato persuasif, baik itu struktur maupun kebahasaannya. Nah, yang kita kenal sebelumnya yaitu pidato persuasif adalah pidato yang isinya mengajak, begitu ya. Mengajak khalayak umum. Itu ya yang sebelumnya kita pelajari, bahwasanya pidato persuasif bersifat mengajak, begitu ya. Jadi untuk memengaruhi, dia punya sifat memengaruhi pendengar atau audiens terhadap apa yang disampaikan oleh orang yang berpidato. Kemudian kalau dari jenis-jenisnya pidato itu kan ada pidato informatif dan pidato informatif, rekreatif, dan pidato persuasif. Nah, untuk pidato persuasif strukturnya ada pembukaan, isi, dan juga penutup. Nah, untuk pembukaan itu biasanya diawali dengan salam pembuka. Salam pembukanya apa? Ya, bisa jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga kalau misalnya pidato-pidato orang-orang pada umumnya biasanya salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jadi tergantung. Kemudian ucapan syukur. Ucapan syukur itu kepada siapa? Ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul di sini misalnya begitu. Jadi ini ucapan syukur. Kemudian ada ucapan penghormatan.
Ucapan penghormatan ditujukan kepada siapa? Ya, sudah Anda jelaskan sebelumnya, ucapan penghormatan ditujukan kepada orang-orang yang banyak membantu kita di acara tersebut misalnya, atau mungkin kepada orang-orang yang menyelenggarakan acara tersebut misalnya, ketua panitia, atau misalnya ada acara OSIS kepada kepala sekolah penghormatannya, kemudian kepada yang membantu. Ya, ucapan penghormatan. Kemudian kepada rekan-rekan sekalian misalnya, ucapan penghormatan. Nah, selanjutnya ada isi. Isinya itu apa? Isi adalah inti yang akan disampaikan. Inti dari yang akan disampaikan. Bentuknya biasanya isi itu bentuknya merupakan argumen-argumen dari pembicara. Argumen-argumen dari pembicara agar orang yang mendengarkan tadi dapat percaya terhadap apa yang hendak kita sampaikan. Jadi kalau pidato persuasif itu kan mengajak orang misalnya untuk sholat, maka ada argumen-argumen yang harus memperkuat sehingga ajakan tadi dapat dipahami oleh pendengar dan mau pendengar itu melakukannya gitu. Itu diisi. Kemudian penutup itu yang pertama itu ada simpulan dari isi yang telah disampaikan, kemudian permintaan maaf dan salam penutup. Di permintaan maaf adalah permintaan maaf terhadap pendengar berkenaan dengan hal-hal yang bisa jadi seorang pembicara melakukan kesalahan. Kemudian ditutup dengan salam. Salam penutup ini harus dibarengi dengan kesamaannya dengan salam pembuka. Misalnya salam pembukanya assalamualaikum, maka diakhiri dengan wassalamualaikum begitu. Jadi harus sama. Jadi harus konsisten antara pembuka dan penutup. Nah, di sini ada penjabarannya tentang bagian atau struktur teks pidato. Nah, di bagian pembukaan itu kalau di pidato lebih kepada apakah pembicara dapat merebut perhatian khalayak. Jadi ketika di awal itu orang berpidato, dari nada suara, intonasi, kemudian pembawaannya dalam berpidato itu sudah menjadi bagian apakah ketika dia berbicara itu dapat merebut perhatian khalayak atau tidak. Orang yang mendengar dapat direbut tidak perhatiannya. Jadi kalau dari awal itu seorang pembicara atau orang yang berpidato itu sudah, kalau bahasanya itu udah nggak srek nengoknya gitu ya, sudah tidak enak dari cara bicaranya gitu, maka isinya pun tidak akan tersampaikan. Maka dari awal ini harus sudah diperhatikan oleh si pembicara bagaimana cara merebut perhatian khalayak, diselingi dengan hal-hal yang mungkin menyenangkan gitu ya kalau pidato, atau mungkin diberikan penekanan agar pembicara itu serius memperhatikannya dengan baik. Jadi harus diberi gate atau diberi batasan sehingga pendengar tadi tidak teralihkan gitu. Yang bagian kedua, di bagian pembukaan, bagaimana hubungan pembicaraan dengan pendengar. Nah, di bagian ini misalnya ada A berpidato, biasa berpidato. Pidato itu hampir mirip dengan ceramah. Jadi kita gambarkannya pidato dengan ceramah itu kita anggap dalam penjelasan ini sama. Pembicara ini sudah biasa berbicara. Nah, audiensnya sudah sering melihat pembicara ini. Nah, antara audiens dan pembicara, si pendengar dan pembicara, bagaimana hubungannya? Ada hubungan baik atau tidak begitu? Kalau hubungannya buruk, pasti pendengar ini tidak akan
mau, tidak akan ya peduli amat lah begitu. Jadi mendengarnya itu tidak serius begitu, karena hubungan pendengar dengan pembicara tidak baik. Nah, hubungan pembicara dengan pendengar tidak baik itu tidak hanya pada orang-orang yang saling mengenal. Bisa jadi hanya pendengar saja yang mengenal pembicara, tetapi si pembicara ini punya latar belakang yang buruk. Nah, ini juga akan mempengaruhi sebuah pidato. Misalnya yang berpidato pejabat gitu ya. Pejabat ini pernah tersandung kasus korupsi misalnya. Terus dia ngomongin korupsi begitu. Kita nggak boleh korupsi begitu ya. Ya pendengar ya pasti nggak mau dengarkan gitu ya. Berarti ada hubungan yang tidak baik antara pendengar dan pembicara. Kemudian yang ketiga, tepatkah pemilihan tema pidato? Nah, tema ini juga yang paling utama. Jadi tema itu harus disesuaikan. Kalau misalnya temanya muharam, ya berkaitan dengan muharam yang dibahas, begitu ya. Kemudian kalau misalnya berpidato tentang kemerdekaan, pidatonya ya temanya tentang kemerdekaan. Dia tidak jauh-jauh. Misalnya ada menyinggung tentang kepedulian terhadap lingkungan, tapi tetap dikaitkan dengan kemerdekaan. Ya, tidak jauh-jauh dari kemerdekaan temanya. Jadi temanya itu tidak nyeleneh, tidak keluar dari konteks, yang sudah ditentukan. Jadi harus tepat temanya. Kemudian bagian yang keempat, bagaimana gaya atau cara pidatonya. Ya, gaya dan cara berpidato orang itu menjadi ciri khas, dan ciri khas itu bisa jadi disukai oleh pendengar dan bisa jadi tidak disukai oleh pendengar. Yang kelima, lancar dan fasihkah dalam berpidato? Ya, ini adalah komponen penting ya. Ketika seseorang lancar dan fasih dalam berpidato, maka orang akan mengenal orang tersebut dengan cap dia itu bagus ketika berpidato. Tapi kalau terbata-bata, kemudian cara pengucapan dan lafalnya tidak jelas, maka orang akan mengenalnya tidak jelas. Dan orang tidak peduli lagi dengan pidatonya apa, karena mereka harus mencerna terlalu berat ketika orang berpidato tapi tidak lancar dan tidak fasih begitu. Nah, ini di bagian pembukaan. Bagian pembukaan ini adalah bagian yang krusial atau bagian yang sangat-sangat penting. Karena di bagian pembukaan inilah orang menilai bagaimana si pembicara. Dari bagian pembukaan inilah yang menentukan bagian isi itu mendapat perhatian dari pendengar. Nah, kita lanjut di bagian isi. Di bagian isi itu apakah berisi pokok pikiran dengan alasan yang meyakinkan dan disusun secara logis dari sumber terpercaya. Nah, bagian isi juga harus sesuai tema, kemudian harus disertai dengan alasan-alasan yang meyakinkan, disusun secara logis, masuk akal, dan harus dari sumber yang terpercaya. Misalnya ngomongin tentang agama, sumber terpercayanya mana? Al-Quran dan hadis. Ya tidak ngarang bebas. Kalau ngarang bebas ya orang pun males lah dengerinnya gitu. Ya kecuali pendengarnya orang yang bukan suka tidak menginginkan ilmu ya. Kalau orang yang menginginkan ilmu, kalau dia tidak dari sumber terpercaya Al-Quran dan hadis ketika orang ceramah, nggak mau dengarkan. Kecuali orang yang hanya menginginkan hiburan, ya rekreatif tadi, sifatnya rekreatif. Sifat-sifat rekreatif ini banyak juga ya kalau ceramah-ceramah sekarang begitu ya, atau pidato-pidato begitu ya. Karena apa? Sifat rekreatif ini disukai orang, ya paling unsurnya cuma lucu-lucuan aja gitu. Nggak perlu sumber terpercaya. Sumbernya sifatnya opini semuanya. Ya terserah begitu. Itu sifatnya rekreatif saja begitu. Tidak persuasif. Kalau persuasif harus punya alasan yang meyakinkan, kemudian disusun secara logis dan sumbernya terpercaya.
tidak hanya untuk suka-suka kalau persuasif. Beda dengan yang jenis pidato rekreatif. Nah, pidato rekreatif dan ceramah rekreatif itu sering sekali sekarang dijumpai. Contohnya kalau yang ceramah yang sifatnya rekreatif itu ada di misalnya acara-acara besar, misalnya kayak Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu ada ustadz-ustadznya itu ya sifatnya rekreatif, kadang ngalor ngidul ngomongin entah apa gitu, yang penting pendengarnya tertawa begitu ya. Itu sifatnya rekreatif, padahal sumbernya entah terpercaya entah tidak, peduli amat ya, tidak menjadi aspek utama. Nah, kalau yang persuasif maka harus sumbernya itu benar-benar terpercaya. Kemudian ini bagian isi, salah bukan bagian isi ya, ini penutup. Ini penutup. Nah, di bagian penutup, apakah pembicara menggunakan cara yang menarik dan mengesankan untuk mengakhiri pidato? Nah, ketika menutup ya, pembicara juga harus memberikan kesan ya. Kesan yang baik tentunya, agar bisa diingat begitu. Kemudian memberikan simpulannya itu yang menarik dan mengesankan pendengar. Jadi ketika orang tidak mendengarkan isinya, bisa jadi tidak mendengarkan isinya dengan baik, di bagian penutup ketika kita memberikan kesimpulan, harus sebisa mungkin kesimpulan itu didengar oleh pendengar. Bagaimana caranya? Harus menarik dan membuat kesan. Karena di bagian simpulan itu adalah poin inti dari apa yang sudah dibicarakan, mulai dari pembuka sampai dengan bagian-bagian isi. Baik, ini adalah struktur dari teks pidato. Mari kita lihat langsung pidatonya, bagian-bagian pembuka, struktur pembuka, struktur isi, dan struktur penutup. Nah, ini ada pidato. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini pakai salam sejahtera ya. Nanti kalau ada tugas di antum membuat pidato, maka tidak menggunakan salam sejahtera, tapi menggunakan salam yang benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera untuk kita semua katanya. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Esa ya, bukan Esa. Esa itu salah. Jadi Tuhan yang Maha Esa. Karena anugerahnya semata kita dapat berkumpul dalam acara pada siang hari ini. Salam sejahtera ini apa? Strukturnya? Struktur salam pembuka ya. Salam pembuka. Kemudian ada di sini ucapan syukur. Ini ucapan syukur ya. Pada kesempatan yang baik ini saya akan berbicara tentang kemacetan yang terjadi saat ini. Banyak kerugian ditimbulkan oleh kemacetan. Sebetulnya apa penyebab kemacetan dan bagaimana cara penanggulangannya? Ini masih pembuka ya, karena masih membuka sebuah pidato. Hadirin yang saya hormati, ini ucapan penghormatan ya, ucapan penghormatan bagi hadirin gitu. Di bagian struktur ada salam pembuka, ucapan syukur, dan ucapan penghormatan. Jadi ucapan penghormatan bisa langsung kepada hadirin, bisa juga kepada orang-orang tertentu yang menjadi khusus, yang secara khusus disampaikan setelah ucapan syukur. Lanjut, kemacetan lalu lintas di kota kita semakin menjadi-jadi karena banyak titik yang mengalami kemacetan. Kemacetan terjadi pada jam-jam sibuk. Ini ngomongin kemacetan ya, ngomongin kemacetan inti yang disampaikan. Inti yang disampaikan itu berupa apa? Berupa alasan yang meyakinkan, yang disusun secara logis, serta sumber terpercaya. Kalau ngomongin kemacetan, berarti sumber terpercaya dari mana? Datanya, ya data lalu lintas dan lain sebagainya. Di sini ada gagasan-gagasan penulis mengenai kemacetan, ya, mengenai kemacetan. Terus di sini. Kemudian di sini juga ada alasan-alasan yang mendukung. Kemudian ada juga data tadi ya, ada juga data di sini. Nah, data kemacetan, kemudian penjabaran tentang kemacetan yang disampaikan melalui pidato ini itu merupakan bagian dari struktur isi. Bagian dari struktur isi.
Nah, selanjutnya ada di selanjutnya ini masih struktur isi ya. Kemudian selanjutnya, oleh karena itu mari kita bersama mengurangi kemacetan. Oleh karena itu ini sudah menyimpulkan ya, berarti ini penutup yang berupa simpulan pidato. Ya, simpulan pidato. Oleh karena itu mari kita bersama mengurangi kemacetan di kota ini dengan menggunakan alat transportasi umum sebagai sarana transportasi bersama. Nah, si pembicara menyimpulkan bahwa kita yuk sama-sama lah gunakan alat transportasi umum sebagai sarana transportasi bersama biar nggak macet gitu. Nah, kalau sudah menyimpulkan seperti ini, maka selanjutnya adalah ucapan maaf gitu. Jadi simpulannya bisa jadi hanya ini, bisa jadi juga ditambahkan. Kemudian ucapan maaf. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pandangan saya mengenai masalah kemacetan di kota ini. Semoga hal ini dapat bermanfaat. Jika ada kekurangan, nah itu dia. Dalam penyampaian ini saya mohon maaf atas perhatian hadirin, saya ucapkan terima kasih. Nah, bagian ini merupakan ucapan permintaan maaf dari pembicara. Yang ini bagian simpulan. Dan selamat siang. Karena yang awalnya tadi itu salam sejahtera, maka di sini dibuat salam siang, selamat siang. Seharusnya tidak boleh ya, kalau di awal salam sejahtera di bawahnya salam sejahtera. Ini juga terjadi kesalahan di pidato ini. Seharusnya kalau di atasnya selamat siang, di bawah selamat siang. Jadi harus konsistensinya ada. Jadi harus tetap dia, tidak berubah. Kalau berubah nanti menjadi problem, masalah yang bisa jadi dianggap sang pembicara tidak konsisten. Baik. Nah, ini adalah strukturnya. Strukturnya jika kita lihat di sini di bagian yang ini di bagian ini ya, di bagian ini, nah ini adalah pembuka, ya pembuka. Kemudian di bagian yang ini adalah isi, ya ini isi. Kemudian ini juga isi, ini ya, ini isi juga ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada simpulan. Ini simpulan. Bagian simpulan berarti bagian penutup. Kemudian di sini ada permintaan maaf dari pembicara. Kemudian ini ada salam penutupnya. Berarti sudah lengkap ya strukturnya. Ada salam pembuka. Mana dia? Ada salam pembuka. Bagian pembukaan ada salam pembuka, ada ucapan syukur, ada penghormatan, kemudian ada isinya tadi ada alasan-alasan, kemudian yang sifatnya meyakinkan, kemudian disusun secara logis, dan ada penutup. Penutupnya berupa simpulan, kemudian ada juga ucapan permintaan maaf dan juga ada ucapan salam penutup. Nah, ini adalah struktur dari teks pidato. Tentunya teks pidato persuasif. Di pidato yang kita contohkan ada 3 struktur dan tiga-tiganya di setiap subbagian itu lengkap. Nah, bagaimana dengan pidato ini? Ini ada pidato ya. Antum bisa lihat pidatonya. Ini nanti jadi tugas. Nah, ini pidatonya. Kemudian ini lanjutan dari pidatonya. Kemudian dari pidato ini kerjakan tugas. Ya. Bacalah teks pidato persuasi tersebut. Analisis struktur teks pidato persuasi. Ya, analisis struktur teks pidato persuasi. Nah, selanjutnya karena masih ada waktu, kita akan bahas kebahasaannya. Ini untuk menjawab soal yang nomor 2. Kebahasaannya dalam teks pidato ada 6 atau 7 begitu ya. 6 atau 7 kebahasaan. Yang kali ini kita bahas 2 saja terlebih dahulu karena waktunya
hanya sekitar 6 menit lagi. Nah, ini salah ya, bukan iklan, pidato. Ini melanjutkan yang di kelas sebelumnya, kayak masih iklan. Nah, kebahasan teks pidato yang pertama itu ada kalimat aktif. Kalimat aktif ada kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan, ya, atau melakukan perbuatan. Misalnya ayah menanam padi di sawah. Ciri kalimat aktif, subjeknya sebagai pelaku, predikatnya berawalan me atau ber. Kemudian predikatnya merupakan kata kerja aus. Kata kerja aus itu adalah kata kerja yang tanpa ditambahi imbuhan. Misalnya ayah pulang dari Jakarta. Kata pulang itu kata kerja, tapi kata kerjanya tanpa ada imbuhan. Itu kata kerja aus. Nah, contoh kalimat efektif kita lihat di sini. Kalimat aktif maksudnya. Kalimat aktif, maka itu harus ada kata kerja, ada subjek dan ada kata kerja. Contohnya di sini, saya akan berbicara tentang kemacetan, ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara. Saya itu subjek, berbicara itu predikat, kemudian tentang kemacetan. Tentang kemacetan itu berarti keterangan, ya. Keterangan. Tentang kemacetan berarti saya akan berbicara tentang kemacetan. Kemacetan ini berarti objeknya. Objeknya yang terjadi saat ini baru keterangan waktu. Nah, inilah dia kalimat aktif. Kalimat aktif. Ada subjek, ada predikat dan ada objek. Ini salah satu contohnya. Ya. Kemudian kalimat aktif, setelah kalimat aktif tentunya ada kalimat pasif. Nah, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan, ya, dikenai pekerjaan atau perbuatan. Jadi kebalikan dari kalimat aktif. Misalnya kalimat aktifnya ini tadi, ayah menanam padi di sawah, maka padi di sawah ditanam ayah, begitu. Jadi kebalikan, gitu. Contohnya seperti ini. Tikus itu tertabrak mobil. Berarti kalau kata kerjanya mobil itu menabrak tikus, begitu. Kalimat aktifnya mobil itu menabrak tikus. Sedangkan pasifnya tikus itu tertabrak mobil atau ditabrak mobil. Ciri-ciri kalimat pasif nih, pasif ya harusnya ya. Subjeknya dikenai perbuatan atau tindakan. Umumnya predikat berawalan di dan ter. Untuk predikat berawalan di yang diikuti objek dapat diubah menjadi kalimat aktif. Nah, ini adalah kalimat pasif. Untuk kalimat pasif di sini yang ada menggunakan kata di atau ter. Di kita lihat di ada tidak menggunakan di. Antum cari saja di atau ter, begitu. Di kota ini tidak ya, di-nya di kata kerja, harus di kata kerja. Di sembarang tidak bisa juga. Di jalanan juga tidak bisa ya. Diharapkan, nah ini. Akan tetapi pemerintah diharapkan juga meningkatkan kenyamanan dan keamanan terhadap alat transportasi umum. Jadi diharapkan ini juga merupakan kata kerja pasif karena ada di situ. Nah, kalau kata kerja aktif dia me atau ber, begitu ya. Nah, Ana harap penjelasan Ana dapat dipahami dengan baik sehingga dapat mengerjakan tugas ini dengan baik pula. Ini teks pidatonya, ya. Ini dia teks pidatonya. Kemudian ini tugasnya. Tugasnya antum diminta menganalisis struktur teks pidato persuasi yang tadi. Kemudian
Analisislah kebahasan teks pidato persuasi tersebut berdasarkan hal berikut, ya, kalimat aktif kemudian disertai dengan kutipan seperti yang sudah Anda contohkan. Kalimat pasifnya apa, kemudian disertai dengan kutipan yang ada di pidato. Kemudian tugasnya dikirimkan ke nomor Ana yang 082275270012. Batas akhir pengumpulan pada hari Jumat pukul 22 WIB. Baik, Ana akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.